Dalam hal misalnya Ibu, dampak terkait biaya. Tadi kan biaya itu dikeluarkan oleh negara, tidak dikeluarkan oleh korban. Apakah dampak biaya ini dapat dimintakan secara restitusi meskipun itu adalah biaya dari negara? Dari tingkat penyidikan nih, ternyata pihak pelakunya, keputusan restitusi yang diputuskan oleh LPSK, saya mau melakukan pembayaran. Tahap penyidikan nih, bagaimana sikap dari LPSK dalam hal masyarakat ingin mengajukan restitusi, tapi tidak melalui LPSK. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa saja? Nilai kerugian dalam proses pengajuan restitusi itu disetujui oleh terdakwa, tetapi kenyataannya tidak mampu melakukan pembayaran terhadap hal itu. Sikap dari LPSK sendiri bagaimana? Terkait restitusi, pengajuan setelah putusan, apakah dimungkinkan dilakukan proses pengajuan restitusi tersebut? Sahabat Badilum, selamat datang kembali dalam channel YouTube kami, Podcast Ditjen Badilum, yang membahas isu informasi hukum atau informasi terkait pengadilan. Berdasarkan saran, masukan dari sahabat Badilum, pada kesempatan kali ini membahas restitusi. Nah, pada saat ini telah hadir bersama kami Ibu Indriasari SIP. Beliau merupakan analis hukum ahli muda LPSK. Selamat datang, Ibu. Ya, Pak. Terima Sehat? kasih atas waktunya. Sehat, alhamdulillah. Mengenai restitusi, sistem pidana kita tidak hanya kemudian mengatur terkait kepentingan terdakwa, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban. Dalam hal ada kerugian yang diderita oleh korban. Terkait pengajuan kerugian tersebut, dikenal dengan nama restitusi. Apa sih pengertian restitusi? Dan apakah restitusi tersebut sama dengan istilah kompensasi? Oke, baik. Terkait dengan restitusi dan kompensasi, dua-duanya sebenarnya sama-sama ganti kerugian. Tapi restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban dari pelaku atau pihak ketiga. Artinya yang memberikan atau membayarkan restitusi tersebut adalah pelaku atau pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bisa keluarga, bisa pihak perusahaan, misalnya kalau untuk kasus TPPO ya. Lalu kalau untuk kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban dalam hal pelaku tidak mampu membayar restitusi. Nah, artinya kedua hal tersebut adalah ganti kerugian, tapi kompensasi diberikan oleh negara kepada korban. Tapi kalau untuk restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Seperti itu, Pak. Berarti restitusi ini pemberiannya oleh terdakwa atau pihak ketiga. Betul. Atau pihak terkait, kemudian terhadap kompensasi ketika terdakwa tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, sehingga disitulah negara hadir untuk memberikan kerugian terhadap korban. Kira-kira seperti itu, Bu ya? Iya. Berarti ada dampak yang terjadi ketika korban ini mengalami peristiwa-peristiwa terkait pelanggaran hukum. Dalam hal misalnya, Ibu, dampak terkait biaya. Tadi kan biaya itu dikeluarkan oleh negara, tidak dikeluarkan oleh korban. Apakah dampak biaya ini itu dapat dimintakan secara restitusi meskipun itu adalah biaya dari negara? Oke, biasanya ini ya, korban itu ketika kita lakukan penilaian ganti kerugian, itu akan kita tanyakan kepada korban. Sifatnya kan gini ya, APBN itu tidak mungkin mengeluarkan yang bersifat double gitu ya. Artinya
ketika misalnya si korban itu memasukkan di dalam unsur penghitungan nilai kerugiannya, yang artinya kita mintakan tanggung jawabnya kepada pelaku, itu kan kita kembalikan kepada korban. Apakah memang mau dihitung sebagai nilai komponen restitusi, atau bantuan medis psikologis tadi itu mau diberikan dalam bentuk layanan negara, seperti itu. Nah, biasanya untuk biaya ke depan itu tidak kita hitung di dalam komponen restitusinya, tapi kita tetap menghitung bagaimana nilai penderitaannya dia yang kita konversikan menjadi nilai material, seperti itu. Imaterial yang dimaterialkan, seperti itu. Jadi lebih bagaimana kita menilai penderitaan yang dia alami ini, kita hitung menjadi, dikonversi menjadi nilai material yang tetap kita masukkan di dalam komponen restitusi, seperti itu. Jadi imaterial menjadi material. Seperti itu. Betul. Ketika dalam proses penyidikan, tadi terkadang perempuan yang berhadapan hukum sangat susah untuk terbuka. Apakah pendampingan itu dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban ini, LPSK ikut aktif memberikan edukasi kepada korban bahwa harus dilakukan keterbukaan terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya, atau kemudian memang ada tata cara tersendiri dalam proses penyidikan itu sehingga si korban ini mampu memberikan keterangan kepada penyidik, ini loh yang terjadi terhadap dirinya. Oke, biasanya memang untuk beberapa kasus gitu ya, kalau memang korbannya ini sulit, jangan sampai dia menceritakan berulang-ulang gitu ya. Harapannya kita kan tidak mau seperti itu. Jadi biasanya pada saat proses pemeriksaan di awal itu memang sudah kita rekam, lalu juga sudah kita, kalau misalnya anak biasanya kita lengkapi dengan didampingi oleh psikolog gitu ya, atau psikiater dalam bentuk gambar, misalnya tulisan apa yang terjadi pada saat dia menjadi korban gitu ya, atas peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Nah, biasanya itu kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi kita berharap ketika proses pemeriksaan itu juga bisa didampingi, atau penelaahan ya oleh kami, itu juga bisa didampingi oleh si aparat penegak hukum. Jadi sama-sama melihat gitu ya. Atau biasanya kalau misalnya memang dia sudah nggak mau gitu ya kalau ketemu dengan orang baru, itu biasanya ya kita rekam seperti itu, tapi disaksikan misalnya di luar melalui video conference misalnya ya, disaksikan di luar oleh aparat penegak hukum, jadi secara langsung memang bisa dilihat seperti itu. Jadi kita berharap tidak ada keberulangan untuk dia menceritakan atas peristiwa tindak pidana yang dialami. Pernahkah Ibu menemukan dalam proses pemeriksaan itu ternyata dari pihak penegak hukumnya sendiri misalnya tidak memberikan hak-hak terhadap perempuan yang berhadapan hukum? Ketika mendapatkan yang demikian, bagaimana sikap dari LPSK? Biasanya kami langsung berkoordinasi dengan si pimpinan dari aparat penegak hukum yang melakukan hal tersebut gitu ya, entah melalui koordinasi langsung atau kita bersurat dulu, bertahap gitu ya, bersurat dulu mohon untuk tidak gini begitu gitu ya. Terus juga biasanya karena di dalam undang-undang kita itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya surat yang disampaikan oleh LPSK. Nah, jangan sampai itu menghalangi proses perlindungan yang diberikan oleh LPSK dalam rangka memberikan pemenuhan hak gitu ya. Nah, berarti kita melakukan upaya tadi, kita koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan hal tersebut, karena ada salah satu hak juga yang dimiliki oleh saksi korban itu di dalam undang-undang, bahwa dia berhak tidak mendapatkan ancaman, dia tidak berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan, juga dia berhak untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat, yang malah jadi menjerumuskan dia gitu ya, malah jadi mengarahkan ke arah yang tidak benar ya. Kita menjaga, dalam rangka menjaga hal tersebut, biasanya kita sebutkan di dalam surat kita atau ketika kita koordinasi bahwa saksi korban ini punya hak seperti ini. Seperti itu. Jadi tolong dijaga seperti itu, tetap dipenuhi haknya seperti itu. Karena terkadang muncul istilah
dalam proses penegakan hukum ternyata terjadi bias gender. Kan seperti itu, ada bias gender dalam proses penegakan itu. Menurut pendapat Ibu, bias gender itu apa sih? Bias gender itu berarti dia apa namanya ya, tidak memandang adanya kesetaraan gender tersebut. Artinya dia memandang hal yang berbeda soal gender tadi, atau tentang stereotip, mempunyai stereotip gitu ya tentang gender, yang artinya nanti berbau pada ketidaksetaraan dan juga diskriminasi seperti itu. Apakah dapat dikatakan bahwa bias gender itu ya, di dalam proses penegakan hukum atau bias gender dalam peradilan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi? Ya. Dapat dikatakan demikian. Ya, ketika dari pihak LPSK dalam proses pendampingan, dalam proses memberikan perlindungan hukum itu, ya, sudah dapat mengkalkulasi atau menghitung, oh ini loh, ada kerugian-kerugian yang dialami oleh korban, ada dampak-dampak kasus yang dialami oleh korban. Apakah penyampaian terhadap pergantian kerugian itu merupakan kewajiban yang harus disampaikan LPSK terhadap korban, atau tidak merupakan suatu kewajiban? Kalau di dalam peraturan pemerintahnya gitu ya tentang restitusi, kompensasi dan juga bantuan, itu LPSK memang ketika menerima permohonan tersebut, kita tidak disebutkan itu menjadi kewajiban, tapi kita pasti memberikan informasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh si saksi dan atau korban, mau itu restitusi ataupun yang lainnya. Nah, restitusi itu biasanya kita informasikan kepada saksi korban yang memang memohon kepada LPSK. Bahkan sebenarnya ketika misalnya kita tuh ada tindakan proaktif gitu ya, artinya yang bersangkutan misalnya belum mengajukan permohonan ke LPSK. Tapi biasanya LPSK, kalau misalnya memang LPSK tahu gitu ya ada suatu peristiwa tindak pidana, kita akan mendatangi korban, kita menyampaikan bahwa ini ada LPSK. Kalau yang bersangkutan memang menginginkan perlindungan, bisa mengajukan permohonan ke LPSK. Di situ juga kita informasikan bahwa ada hak-hak yang memang dimiliki oleh saksi korban gitu ya, sebagai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Biasanya memang kita informasikan ketika kita melakukan tindakan proaktif gitu. Dalam hal sudah dilakukan proses penyelidikan, bahkan sampai di tingkat penyidikan, tetapi korban, dalam hal ini perempuan yang berhadapan hukum, tidak ada pendampingan yang diberikan terhadap dirinya. Dan dalam proses penyidikan itu, penyidik menilai bahwa ada dampak kerugian, ada dampak kasus yang diderita oleh korban. Apakah pihak penyidik dapat menyampaikan itu kepada pihak korban? Dan ketika kemudian pihak korban mengetahui hal tersebut, apakah proses untuk permintaan ganti kerugian itu dapat melalui LPSK? Untuk kasus TPKS di Undang-Undang 12 itu ada kewajiban sebenarnya, ya. Aparat penegak hukum menyampaikan informasi tentang restitusi tersebut, hak tersebut. Kita berharap sebenarnya bukan hanya hak restitusi yang disampaikan, tapi juga hak-hak yang dimiliki oleh si saksi korban. Dan ketika misalnya memang ada kerugian yang seperti itu, bisa juga sebenarnya permohonannya itu tidak dari korban misalnya, tapi atas persetujuan korban, bisa juga aparat penegak hukum yang menyampaikan rekomendasi kepada LPSK. Bisa penyidik, bisa pimpinan penyidiknya, atau kita juga banyak menerima permohonan gitu ya melalui jaksa gitu ya, tidak dari si korban langsung, tapi tetap akan kita konfirmasi bahwa memang si korban ini mau mengajukan restitusi. Nah, sebenarnya permohonan tuh bisa datang dari mana saja gitu ya, tapi kita berharap tetap berangkat dari informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti itu. Berarti tidak melulu permohonan restitusi itu atau ganti kerugian itu adanya dari korban, tetapi bisa dari penyidik, bisa dari penuntut umum ketika korban mengetahui bahwa ternyata punya hak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian. Baik. Dalam hal di tingkat penyidikan,
ada keputusan LPSK terkait nilai kerugian. Apakah itu menjadi satu kesatuan berkas ketika ada pelimpahan ke kejaksaan, atau nanti diserahkan di proses penuntutan, atau diserahkan pada tingkat pemeriksaan di persidangan? Sebenarnya kalau waktunya itu sebelum jaksa itu membacakan tuntutannya. Artinya sebenarnya dalam di jeda waktu itu, kapanpun sebenarnya dia bisa mengajukan permohonan restitusi. Kalau misalnya memang ternyata pada saat penyidikan itu dia sudah mengetahui hak restitusinya dan dia ingin mengajukan restitusinya, nah biasanya LPSK akan menyampaikan permohonan restitusi itu kepada penuntut umum. Seperti itu. Nah, kalau untuk penyidik, mungkin di teknis di penyidiknya ya, ada yang memang hanya mengandalkan misalnya LPSK menyampaikan kepada penuntut umum, atau memang di dalam berkasnya itu sudah disebutkan bahwa yang bersangkutan ingin mengajukan restitusi dan seterusnya misalnya. Itu sebenarnya selama JPU belum membacakan tuntutannya itu masih bisa. Bahkan kalau misalnya memang sudah masuk dalam proses tuntutan, sebelum pembacaan tuntutan, LPSK biasanya menyampaikan permohonan restitusi itu kepada pengadilan. Seperti itu. Jadi tidak melalui JPU tapi kepada pengadilan, tapi tetap kita pasti akan sampaikan salinannya juga atau tembusannya kepada JPU juga, seperti itu. Dalam proses tahapan pengajuan restitusi ini, terkadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kapan sih sebetulnya pihak LPSK membuat keputusan terkait restitusi dan keputusan itu diserahkan apakah di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, atau di tingkat persidangan? Apakah tahapan-tahapan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan kita? Sebenarnya di Perma juga sudah ada ya. Perma 1 2002 itu juga sudah mengatur gitu ya tentang bagaimana tata cara pengajuan dan pemeriksaan restitusi dan juga kompensasi, baik sebelum putusan pengadilan, artinya melalui mekanisme putusan, ataupun setelah putusan pengadilan atau melalui mekanisme penetapan. Sebenarnya itu sudah diatur di situ juga. Di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 juga sudah diatur. Perma itu muncul juga merupakan mandat dari PP 7 2018 seperti itu. Nah, di dalam ketentuan tersebut sebenarnya LPSK itu ketika misalnya dalam proses penyidikan itu juga kita menyampaikan permohonan restitusi itu pada penyidik, seperti itu. Nah, tapi tetap akan kita pantau. Di mekanisme di LPSK ketika misalnya memang berkas itu sudah limpah, lalu juga kita akan memantau apakah itu masuk di dalam tuntutan. Kalau tidak masuk, upaya kita tetap kita menyampaikan juga kepada pengadilan. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa di dalam setiap proses itu hak permohonan restitusi itu masuk, seperti itu. Ada pendapat yang menyatakan ketika permohonan restitusi itu dimintakan pada saat proses penyidikan, maka menjadi satu kesatuan di dalam proses pemberkasan penyidikan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal itu? Nah, itu kita juga pasti masing-masing institusi punya bukan hukum acara, tapi ada SOP-nya seperti itu ya. Upaya tetap kita lakukan. Kita berharap itu masuk di dalam berkas. Karena kan pasti itu akan langsung dilihat oleh penuntut umum. Kita berharap juga seperti itu. Tapi ada yang ada pandangan-pandangan berbeda gitu ya, terkadang dari aparat penegak hukum tentang hak restitusi ini gitu ya. Kadang kalau misalnya memang tidak masuk, LPSK tetap berupaya. Kita bersurat melakukan koordinasi kepada JPU-nya. Kita memastikan apakah itu masuk atau tidak. Kalau tidak masuk, kita sampaikan lagi oleh LPSK kepada JPU. Seperti itu. Selama memang kita pastikan bahwa korban memang tetap ingin mengajukan permohonan restitusi. Seperti itu. Baik, berarti terhadap keputusan mengenai restitusi itu ketika diberikan kepada penyidik akan selalu ada monitoring dari LPSK. Betul. Ya. Apabila keputusan restitusi ini menjadi satu kesatuan berkas, ya, karena menjadi satu kesatuan berkas, maka ada kewajiban dari penuntut umum untuk memasukkan dalam uraian dakwaan. Ya. Pertanyaannya kepada Ibu, pernahkah Ibu menemukan dalam hal LPSK sudah memberikan
keputusan terkait restitusi sudah diberikan kepada pihak penyidik, tetapi di dalam proses penuntutannya ternyata ya, tidak ada dalam dakwaan. Ketika mendapatkan hal yang demikian, bagaimana sikap LPSK? Kalau misalnya memang ternyata tidak ada gitu ya, tadi ya kita ada beberapa layer yang kita lakukan koordinasi dan upaya gitu. Kalau tadi ke penyidik ternyata nggak masuk di dalam berkas, atau misalnya udah masuk, tapi pada saat di JPU ternyata tidak masuk gitu ya. Biasanya kita sebelum pembacaan tuntutan, mau itu masuk ataupun tidak masuk, kita pasti akan tetap menyampaikan surat juga kepada pengadilan. Seperti itu. Jadi ada untuk mengantisipasi tadi ya, artinya hakim pun juga tahu bahwa ada permohonan restitusi. Kalau misalnya memang tidak masuk, biasanya hakim akan menanyakan lagi gitu ya. Gini ada permohonan restitusi, bagaimana jaksa seperti itu. Pasti kan mau tidak mau harus tetap masuk gitu ya di dalam berkas. Nah itu yang biasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh LPSK. Berarti tahapan permintaan restitusi ini bukan hanya ada di tahap penyidikan, ya, kemudian penuntutan tidak ada, ya, karena tahapan akhirnya ada sampai sebelum tuntutan dibacakan oleh penuntut umum. Betul. Ya, seperti itu, Ibu ya. Betul. Apabila ternyata di dalam proses restitusi ini dari tingkat penyidikan nih ternyata pihak pelakunya, oh iya, kan ada restitusi yang diputuskan, keputusan restitusi yang diputuskan oleh LPSK, saya mau melakukan pembayaran. Tahap penyidikan nih. Bagaimana sikap dari LPSK? Atau kemudian koordinasinya dengan penyidik? Nah, biasanya kalau di lapangan ya, sebenarnya kan kalau proses penitipan itu harusnya di Panitera ya, kalau di Perma ya. Nah, tapi kalau di dalam proses penyidikan, nah biasanya itu kita juga melakukan koordinasi dengan jaksa seperti itu ya, ketika ada penitipan seperti itu. Nah, tapi biasanya LPSK juga pernah ya di beberapa kasus ketika ada restitusi seperti itu, korban kita bukakan rekening misalnya ya. Kalau kita melakukan koordinasi ternyata ada dari penyidik itu belum tidak mau menerima atau misalnya sulit gitu ya untuk dititipkan gitu ya. Terus untuk apa namanya jaksa juga sulit misalnya ya, kita nggak mau lah ya melewatkan gitu ya hak korban yang seharusnya memang ada walaupun belum inkrah. Biasanya memang kita bukakan rekening kayak bukan rekening sementara ya, tapi rekening khusus gitu ya, agar si pelaku ini memberikan misalnya ke rekening khusus atas nama korban gitu ya, tapi tetap kita tidak berikan kepada korban, tapi itu misalnya kita melakukan koordinasi juga dengan penyidik, apakah memang mau menyimpan rekening ini atau seperti apa gitu ya, atau itu terus dibawa berkasnya sampai dengan itu inkrah, seperti itu. Kalaupun misalnya ada kelebihan pembayaran, nanti kan jaksa yang akan eksekusi bahwa kelebihan pembayaran harus dikembalikan kepada pihak pelaku, seperti itu. Itu sebenarnya apa ya, akrobat lah yang dilakukan oleh LPSK gitu ya, berharap bahwa ya daripada ini kepentingan korban loh gitu ya, masa tidak ada yang mau terima untuk penitipan. Kadang memang itu menjadi tantangan bagi LPSK sendiri gitu. Perma nomor 1 tahun 2022 sebenarnya sudah mengatur penitipan terkait restitusi. Betul. Ya, ini di proses peradilan. Ya, sesuai peradilan dengan menggunakan tata cara penitipan penangguhan penahanan. Betul. Ya. Misalnya dari proses ada penitipan, proses hukum itu ada penitipan. Apakah bisa saja LPSK berpendapat, iya ini ada proses penitipan yang dilakukan oleh pelaku terhadap kerugian yang diderita oleh korban, dapat mengacu ke Perma nomor 1 tahun 2022 bahwa ya penitipan itu akan kami lakukan di pengadilan. Betul. Bisa saja dilakukan seperti itu. Iya. Ya, bisa saja dengan berpedoman kepada Perma tersebut. Betul. Perma nomor 1 tahun 2022. Dalam proses pengajuan restitusi ini, syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kalau terkait restitusi kan ada penilaian secara material, ya, yang dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang. Ketika tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, apa kemudian yang dilakukan oleh LPSK?
kayak misalnya bukti-bukti kerugian gitu ya. Nah, biasanya LPSK memang gini ya, bukti kerugian itu khususnya selama itu bukti kepemilikan atau ada hilangnya harta benda gitu ya atas peristiwa tindak pidana, itu memang biasanya yang kita kedepankan adalah bukti kepemilikan. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, sebenarnya ada ketentuan di internal kami, kita melakukan upaya. Misalnya dia kepemilikannya apa? Misalnya kasus TPPO misalnya ya, dia waktu itu membawa handphone misalnya, atau dia membawa kendaraan gitu ya. Terus ternyata hilang. Nah, biasanya LPSK akan melakukan penelusuran gitu ya ke pihak, berdasarkan kita kumpulkan dulu informasi dari pihak korban, keluarganya, bahwa memang yang bersangkutan punya gitu ya hak, punya kepemilikan tersebut. Kita melakukan misalnya bisa koordinasi dengan leasingnya betul atau tidak seperti itu ya, atau misalnya dengan tempat dia menjual. Biasanya itu adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh LPSK. Balik lagi nanti akan hakim yang menilai sebenarnya seperti itu, tapi tetap sebenarnya memang yang kita kedepankan adalah bukti kepemilikan. Kalau misalnya memang bukti kepemilikan dia nggak punya gitu ya, ya tadi upaya yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi ke berbagai pihak gitu ya, untuk bisa membuktikan, menguatkan kepada hakim bahwa memang ini loh ada kerugian yang dia milik, yang dia punya gitu ya, sampai harus dimasukkan dalam komponen restitusi seperti itu. Ibu tadi menyinggung terkait TPPO. Betul. Tindak pidana apa saja sih yang dapat diajukan restitusi? Nah, kalau untuk restitusi sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu semua tindak pidana sebenarnya. Tapi ada tindak pidana prioritas sebenarnya yang selanjutnya disebutkan di dalam pasal 5 dan juga pasal 6 Undang-Undang 31 tahun 2014. Itu mulai dari pelanggaran HAM berat itu pasti kompensasi ya, terorisme juga itu dia restitusi, tapi juga berujung pada kompensasi sebenarnya dari negara. Lalu TPPO, kekerasan seksual, penganiayaan berat, penyiksaan, lalu juga TPPU, itu juga seperti itu. Ini informasi kepada Sobat Badilum, dalam hal masyarakat ingin mengajukan restitusi, tapi tidak melalui LPSK. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa saja? Kalau syarat seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada syarat administratif dan juga substantif. Kalau administratif pasti tentu saja identitas, baik itu pemohon, baik itu si korban, maupun kalau ternyata dia diwakili misalnya oleh pihak keluarga, itu pasti identitas si pemohonnya gitu ya, maupun kuasanya, maupun ahli warisnya kalau ternyata si korbannya sudah meninggal dunia gitu ya, atau memang tidak bisa melakukan permohonan. Nah, lalu juga selain identitas ada kronologis peristiwanya. LPSK perlu tahu apa sih peristiwa tindak pidana yang dialami oleh yang bersangkutan gitu ya. Lalu juga biasanya selain kronologis tadi ya, uraian kerugian yang dialami oleh korban. Lalu juga uraian kondisi dari si korban, baik itu medis maupun psikologis yang saat itu dialami oleh korban gitu ya. Lalu yang terakhir adalah biasanya ada syarat-syarat administratif yang harus didukung oleh dokumen. Mulai dari tadi ya, ada laporan kepolisiannya, atau yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan itu memang menjadi subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan oleh LPSK, saksi korban, saksi pelaku, pelapor maupun ahli. Lalu juga selain itu ada kalau ternyata dia bisa melengkapi identitas tadi, berarti ada dokumen tadi ya, dokumen keidentitasan tadi. Lalu selain itu tadi, kalau terkait dengan bukti kerugiannya, berarti dia harus melengkapi dokumen-dokumen yang bisa membuktikan memang dia mengalami kerugian apa. Jadi kita biasanya memberikan keleluasaan kepada korban terlebih dahulu, dia mengalami penderitaan apa saja sih dia mengalami, dari peristiwa itu dia mengalami penderitaan apa, saya begini, saya menjadi cacat, saya menjadi trauma untuk melakukan aktivitas apa, lalu saya harus atas luka saya harus begini gitu ya, terus atau dia pada saat penanganan pertama dia mengeluarkan biaya medis seperti apa. Nah itu biasanya dokumen pendukungnya kita minta adalah
bukan dibuktikan ya, dilampirkan dengan dokumen yang dia punya terlebih dahulu, baru nanti LPSK akan menelaah lebih lanjut gitu ya untuk membantu korban juga sebenarnya untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi ketika disimpulkan berarti syarat-syarat terhadap pengajuan permohonan restitusi ini, misalnya oleh korban, yang pertama ada identitas dari korbannya sendiri, ada kemudian bukti kerugian materialnya, ada uraian tindak pidananya, tentu juga ada identitas dari termohonnya. Iya. Kan seperti itu Ibu ya, ada identitas dari termohon dan penilaian ganti kerugian. Betul. Dan juga sebagai tambahan, kita juga perlu ada informasi tentang pelaku. Informasi tentang pelaku. Iya, informasi tentang pelaku. Selain tadi peristiwa, juga kita perlu informasi tentang pelaku. Biasanya kita akan telaah dia punya hubungan atau tidak dengan si pelaku, hubungan kekeluargaan atau seperti apa. Kita harus tahu posisinya, karena kan itu kan menentukan treatment yang kita berikan gitu ya, atau layanan yang kita berikan. Kalau ternyata pelakunya adalah keluarga sendiri gitu ya, makanya kita perlu ada profiling lah ya dari pihak korban terlebih dahulu sebelum kita telaah lebih lanjut gitu, profiling pelaku. Terkait bukti secara sah, apakah ini bersifat wajib untuk disampaikan atau dapat kemudian ada upaya pembuktian lain terhadap permohonan itu? Kalau di kita sebenarnya tidak bersifat wajib, tapi sebenarnya itu menguatkan. Kalau ada itu menguatkan. Kalau tidak, ya tadi ya, kita tetap melakukan upaya-upaya mencari bukti itu dengan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang mengeluarkan itu. Misalnya ya, yang tadi saya bilang, bukti kepemilikan harta benda gitu ya. Kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan, kita melakukan koordinasi dulu atas informasi yang kita terima dari korban dan juga keluarganya, kita konfirmasi. Oh, dia punya, memang itu rumahnya dia, tapi seperti apa gitu ya. Kita melakukan koordinasi dengan pihak RT RW juga gitu ya. Itu sebenarnya upaya terakhir. Yang kita berharap sebenarnya ada yang kalau misalnya ternyata pihak misalnya leasing tadi ya, dia nggak bisa memberikan bukti kepemilikannya oleh si korban, lalu si leasing ini ternyata bisa gitu ya, itu juga bisa menjadi komponen yang menguatkan gitu. Jadi sebenarnya bukan diwajibkan, tapi kalau ada itu menguatkan gitu. Ada pendapat yang mengatakan untuk menilai dapat dikabulkannya suatu permohonan restitusi harus ada bukti yang nyata, harus ada bukti yang konkret yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Betul. Atau kemudian dibuat secara sah. Bagaimana dengan pendapat yang demikian ini? Ya, kami melakukan itu pada saat proses penelaahan yang tadi ya. Kalau ternyata memang bukti kepemilikan, bukti kerugian itu dia bisa tunjukkan. Misalnya bukti kerugian hilangnya penghasilan, dia bisa membuktikan kalau dia pernah dia diterima gitu ya di sebuah perusahaan, misalnya untuk kasus TPPO gitu ya. Lalu dia juga bisa membuktikan gitu, mengeluarkan surat yang memang ditandatangani oleh pihak perusahaan. Oh, seharusnya dia diberikan penghasilan sekian misalnya tiap bulan. Itu menguatkan. Tapi kalau itu tidak bisa, biasanya memang tetap kita masukkan di dalam komponennya, lalu kita melakukan koordinasi dengan pihak. Kalau misalnya bahkan kita sampai mendatangi pihak si PT-nya gitu ya, yang bisa jadi menjadi kan pelakunya pasti salah satu orang dari si PT itu ya, tapi kita upaya ya, apa benar gitu ya yang bersangkutan memang karyawan di sini, lalu penghasilannya berapa gitu ya. Nah itu kita minta yang bersangkutan mengeluarkan surat gitu, kalau ternyata memang si korban tidak bisa memberikan. Yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh LPSK. Sebenarnya LPSK juga kalaupun misalnya ada bukti itu tidak tidak didapatkan gitu ya, tetap kita coba masukkan di dalam komponennya. Tapi memang pada saat kita menyampaikan di permohonan restitusi, kita sebutkan bahwa yang bersangkutan ini
hanya ada buktinya bahwa dia memang karyawan perusahaan ini, tapi penghasilan ini tidak tercantum nih di dalam sini. Tapi misalnya kita buktikan bahwa oh ada rekening yang memang dia pernah nih di awal-awal bulan terima sekian dari si perusahaan ini gitu. Itu juga menjadi salah satu dokumen gitu ya yang menguatkan gitu. Mengenai proses pemeriksaan. Ya. Tadi kan sudah ada tahapannya, kemudian ada syarat-syaratnya. Mengenai dari tahap pemeriksaan ini, siapa saja sih yang menjadi pihak dalam permohonan restitusi ini? Ada pemohon, ada termohon. Apakah dimungkinkan ada pihak ketiga di situ atau pihak terkait? Iya. Kalau pemohon tentu saja dari pihak korban ya. Bisa korban, bisa keluarga, bisa ahli waris, atau bisa kuasanya. Gitu. Termasuk LPSK? Termasuk LPSK. LPSK dalam konteks sebenarnya kita bukan menjadi kuasa korban gitu ya, tapi kita mewakili lah ya gitu ya. Ada juga termohon. Termohon itu sebenarnya si pihak pelaku ini, tapi bisa juga kalau ternyata kan kalau restitusi itu bisa pelaku, bisa pihak ketiga ya. Artinya pihak ketiga itu bisa perusahaan, bisa keluarganya gitu ya, atau ahli warisnya seperti itu. Jadi termohon itu dari pihak pelaku seperti itu. Termohon pihak pelaku. Memasuki tahapan pemeriksaan, ya, tentu kan diberikan waktu untuk membuktikan itu mengenai nilai kerugian atau restitusi yang dimintakan. Dari pengalaman Ibu melakukan pendampingan atau perlindungan terhadap korban tindak pidana ini, proses pembuktian yang biasanya dilakukan di persidangan seperti apa? Oke. Kalau proses pembuktian, biasanya kita tidak menutup kemungkinan LPSK menjadi pihak yang dimintakan keterangan ya, dipanggil ya oleh hakim gitu ya untuk memberikan gambaran gitu ya atau keterangan atas dasar apa kita memberikan penghitungan nilai restitusi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan LPSK sering sekali dipanggil seperti itu, lalu kita tunjukkan bahwa LPSK melakukan penilaian atas dasar dia memang mengalami kerugian A, B, C, D, lalu ini bukti yang kita peroleh sehingga ketika kita hitung dia menjadi nilainya seperti ini. Jadi ketika proses pembuktian LPSK pun melakukan upaya tadi, tapi itu kalau dipanggil oleh hakim gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dipanggil oleh hakim, biasanya kita melakukan koordinasi dengan jaksa juga. Kita melakukan hal yang sama, bedanya kalau itu di persidangan, tapi kalau dengan jaksa kita melakukan koordinasi saja bahwa memang si korban ini mengalami kerugian A, B, C, D untuk bisa dimasukkan di dalam tuntutannya, seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan pihak LPSK dimintakan keterangan terhadap keputusan penilaian kerugian terhadap korban. Betul. Dalam hal ternyata misalnya dalam proses pembuktian itu majelis hakim masih membutuhkan keterangan dari pihak pemberi medis misalnya atau kemudian dari psikolognya. Apakah juga dimungkinkan majelis hakim melakukan pemanggilan terhadap psikolog atau dokter yang memberikan bantuan medis? Bisa saja. Bisa saja. Biasanya memang di beberapa peristiwa bisa saja hakim melakukan hal tersebut ya, jatuhnya menjadi mengkonfirmasi sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh LPSK. Tapi sebenarnya LPSK juga ketika melakukan penilaian itu juga kita buktikan. Misalnya ada kerugian untuk medis dan psikologis gitu ya. Artinya penderitaan yang dialami oleh si korban akibat dari peristiwa tindak pidana. Berarti misalnya penderitaannya, dia harus melakukan konseling sekian puluh misalnya. Karena itu ditentukan oleh siapa? Kita melakukan koordinasi dulu dengan ahli, artinya dengan psikolog. Nah, kita juga meminta dari psikolog itu mengeluarkan semacam surat resmi gitu ya, surat resmi bahwa memang yang bersangkutan itu mengalami kondisi kejiwaannya seperti ini, sehingga ke depan itu dia harus melakukan konseling tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus juga kita melakukan kayak semacam menentukan nilai kewajaran. Kewajaran artinya kita
melihat apakah memang di rumah sakit itu nilainya berapa tuh untuk sekali konseling, untuk biaya kedepannya sampai berapa. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh psikolog dan juga dokter itu juga sudah kita lampirkan sebenarnya di dalam bukti-bukti kerugian tadi seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya memang hakim membutuhkan untuk dipanggilnya dokter atau psikolog tadi, tidak menutup kemungkinan itu sah-sah saja menurut saya. Sah-sah saja menurut Ibu ya. Iya. Dalam hal nilai kerugian dalam proses pengajuan restitusi itu diakui oleh terdakwa, disetujui oleh terdakwa, tetapi kenyataannya tidak mampu melakukan pembayaran terhadap hal itu. Disetujui. Ada keterangan baik dalam jawaban misalnya memberikan memang mengakui bahwa seperti itulah ya nilai kerugian yang ditimbulkan terhadap akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi tidak mampu untuk melakukan pembayaran itu. Terhadap keadaan atau kasus-kasus seperti ini, sikap dari LPSK sendiri bagaimana? Biasanya di Perma itu kan juga sudah ada ya sebenarnya. Kita melaporkan gitu ya bahwa yang bersangkutan setelah sekian waktu yang ditentukan di dalam Perma itu tidak kunjung melaksanakan restitusi tersebut. Nah itu biasanya kita informasi juga ke jaksa. Seharusnya jaksa juga melakukan lelang dan selanjutnya gitu ya, menyita dan melelang. Lalu nanti kalau ternyata itu tidak kunjung dilakukan juga, kita juga bersurat kepada pengadilan atas nama korban gitu ya, ataupun pihak korban sebenarnya juga bisa melaporkan kepada pengadilan bahwa pelaku ini belum membayar nih restitusinya gitu, padahal di dalam putusannya ya tadi jelas gitu ya dia mau melaksanakan gitu tapi tidak kunjung membayar restitusi. Seharusnya korban dan juga LPSK kalau ternyata memang korban ini di bawah pelindungan LPSK itu melaporkan kepada pengadilan. Ya, baik, berarti bisa dengan tata cara upaya paksa ketika pihak pelaku atau terdakwa ternyata tidak mau atau tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Seperti itu kira-kira. Dalam hal majelis hakim berpendapat lain, setelah dilakukan proses pemeriksaan, kemudian mempertimbangkan bahwa nilai kerugian yang dimaksud tidak sama besarnya dengan nilai yang ada ditetapkan dalam keputusan restitusi oleh LPSK. Bagaimana sikap dari LPSK terhadap hal yang demikian? Sebenarnya LPSK bisa melakukan upaya banding ya jatuhnya ya. Melalui penuntut umum. Melalui penuntut umum. Artinya ya harusnya LPSK bisa melakukan itu. Tapi kan kita juga melakukan itu atas nama korban. Kita juga balik lagi kepada korban. Apakah memang mau melakukan upaya itu gitu ya. Bahkan kalau misalnya ternyata sudah lewat gitu ya, artinya jaksa tidak memasukkan, lalu tidak disebutkan di dalam putusan, berarti kan itu putusan restitusinya belum diputus nih gitu ya. Nah itu biasanya LPSK juga melakukan upaya melalui penetapan pengadilan gitu. Itu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh LPSK gitu. Berarti ada upaya terhadap putusan yang demikian. Iya, ada upaya betul. hukum memang yang sudah diberikan oleh undang-undang ketika nilai yang ditetapkan berdasarkan keputusan LPSK ternyata dalam proses penjatuhan putusannya tidak sama, berarti ada upaya hukum terhadap hal itu. Dalam hal yang demikian tadi, bahwa ada perbedaan nilai terhadap restitusi tersebut, apakah menghapus hak untuk mengajukan upaya perdata, tuntutan upaya perdata? Sebenarnya tidak ya jatuhnya ya. Kalau seperti itu, sebenarnya di Perma itu juga sudah disebutkan tuh bahwa yang saya lupa bunyinya seperti apa, tapi kurang lebihnya memang ada upaya hukum melalui mekanisme perdata gitu ya, tidak menghilangkan hak korban seperti itu. Jadi terhadap restitusi yang diajukan ketika nilainya, berarti ada batasan di situ ya. Ketika nilainya tidak sama dengan keputusan terhadap restitusi yang telah ditetapkan oleh LPSK, misalnya dengan nilai yang diputuskan oleh majelis hakim, maka tidak menghapus upaya mengajukan tuntutan secara perdata. Betul. Ya, seperti itu, Ibu ya. Terkait restitusi, pengajuan setelah putusan,
apakah dimungkinkan dilakukan proses pengajuan restitusi tersebut? Setelah putusan pengadilan, berarti sebenarnya di dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 dan juga PP nomor 7 tahun 2018 itu dimungkinkan. Setelah putusan pengadilan berarti melalui mekanisme penetapan pengadilan. Tata cara pengajuannya juga sudah diatur di dalam PP 7 2018 dan juga Perma nomor 1 tahun 2002 bahwa pengajuan melalui mekanisme penetapan itu bisa diajukan oleh korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya, atau juga bisa melalui LPSK. Seperti itu. Bisa juga melalui LPSK. Dalam hal tenggang waktu pengajuan, apakah ada batasan pengajuannya? Oke. Untuk batasan waktunya adalah, kalau di dalam Perma sudah diatur 90 hari sejak putusan pengadilan itu ditetapkan. Batas waktunya selama 90 hari itu artinya korban masih bisa mengajukan melalui mekanisme penetapan. Batas waktu adalah 90 hari. Betul. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami memberikan pencerahan pembahasan terkait restitusi. Closing statement. Oke, baik Sobat Badilum, terkait dengan pengajuan permohonan restitusi dan juga pemenuhan hak restitusi yang dilakukan oleh LPSK, melalui podcast ini berarti kami mengucapkan syukur bahwa Badilum memiliki atensi yang tinggi terkait dengan pemenuhan hak restitusi terhadap korban. LPSK berharap bahwa kerjasama bisa dibangun antara LPSK dan juga Badilum yang juga akan mewadahi pengadilan-pengadilan di seluruh wilayah Indonesia, bahwa LPSK juga perlu hadir dalam proses peradilan untuk keperluan pengajuan restitusi korban, baik itu dalam bentuk pemberian informasi kepada korban maupun penyediaan sarana-sarana untuk korban bisa mengajukan permohonan restitusi. Semoga hubungan baik ini bisa terjalin melalui kerjasama yang baik. Demikian, Pak. Sahabat Badilum, demikian pembahasan terkait restitusi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi korban tindak pidana dalam mengajukan permohonan restitusi, baik itu dilakukan oleh pemohon, oleh keluarganya, atau oleh kuasanya, atau oleh LPSK. Terima kasih banyak Ibu telah hadir bersama kami. Baik, terima kasih juga Pak sudah diberikan kesempatan. Salam podcast Ditjen Badilum. Salam Sobat Badilum.